Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu semuanya ya. Amin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Rafian, mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 54 Batam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi dan teks narasi. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu prosedur. Nah, pada kesempatan kali inilah yang akan kita bahas tentang teks prosedur itu. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengidentifikasi teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Dan ada pula indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menentukan ciri umum daripada teks prosedur. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca maupun yang didengar. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca maupun yang didengar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Oke, itu tadi pengertian daripada teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ciri-ciri yang ada pada teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan kegiatan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara. Oke, kita lanjut. Tadi sudah tentang pengertian, kemudian ciri-ciri teks prosedur. Nah, selanjutnya bagaimana jenis teks prosedur? Dalam teks prosedur itu terdapat 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya, memainkan angklung, memainkan gitar. Oke. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Misalnya dalam melakukan memasak mie goreng. Nah, ada langkah-langkah atau prosedur yang akan kita lakukan. Jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari, cara melakukan senam. Oke, itu adalah jenis-jenis teks prosedur. Sedangkan tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya struktur atau susunan teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, alat. Dan yang terakhir, langkah-langkah. Oke, baiklah. Struktur teks prosedur yang pertama tadi tujuan, kemudian bahan, kemudian alat, dan langkah-langkah. Nah, tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan berisikan hasil akhir yang akan dicapai apabila prosedur dilakukan. Kemudian bahan. Bahan berisikan syarat-syarat atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan prosedur. Kemudian alat. Apa saja yang digunakan
selama prosedur. Nah, alat ini jika dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah inilah yang berisikan tahap-tahapan proses untuk mencapai tujuan prosedur itu sendiri. Kemudian kita akan membahas ciri kebahasaan pada teks prosedur. Di dalam teks prosedur terdapat ciri bahasa yang pertama, kalimat perintah. Kenapa kalimat perintah ini dibutuhkan pada teks prosedur? Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian saran dan larangan. Supaya apa? Kenapa dibutuhkan saran dan larangan? Agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu menggunakan atau membuat sesuatu. Selanjutnya, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contoh, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya seperti apa? Contoh kalimat yang menggunakan batasan yang jelas: rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, itu tadi kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Oke, baiklah, selanjutnya Bapak akan menampilkan contoh teks prosedur, yaitu cara memasak mie instan. Nah, seperti inilah contohnya cara memasak mie instan. Ada judul, tujuan, kemudian bahan, dan langkah-langkahnya. Oke, Bapak rasa kalian mengerti dan paham dengan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, semoga bermanfaat dengan apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Kita simpulkan materi yang telah Bapak sampaikan walaupun secara singkat pada pertemuan kali ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu berisikan langkah-langkah yang bertujuan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oke, itu simpulan singkat dari materi kita hari ini. Bapak rasa cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan juga yang lainnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe supaya video ini bermanfaat untuk kedepannya, dan bagikan kepada teman-temanmu supaya mereka juga mengetahui apa itu teks prosedur. Oke, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai